Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Khairunisa dari Program Studi Administrasi Kesehatan Universitas IFET Semarang. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu mengenai strategi mitigasi bencana di wilayah rawan, studi kasus tanah longsor di Desa Bandaran, Ponorogo, Jawa Timur. Latar belakangnya yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki topografi bervariasi, terutama di kawasan perbukitan, pegunungan yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi ini ditambah dengan iklim tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap bencana tanah longsor. Salah satu kasus bencana tanah longsor yang terjadi di Indonesia adalah di Desa Bandaran, Kecamatan Tulung Agung, Kabupaten Ponorogo pada tanggal 1 April 2017. Nah, berdasarkan penelitian oleh Naryanto et al. 2019, longsor tersebut dipicu oleh gabungan faktor geologi, hidrologi, antropogenetik seperti kemiringan lereng ekstrim, jenis tanah yang sangat gembur, retakan tanah, curah hujan yang tinggi, serta budidaya tanaman jahe yang mempercepat proses infiltrasi air ke dalam tanah. Akibatnya, kejadian ini puluhan korban jiwa dan kerusakan besar terjadi, menunjukkan bahwa mitigasi dan sistem peringatan dini belum berjalan secara optimal. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang saya lakukan, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam laporan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, yaitu library research. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena bencana tanah longsor di Desa Bandaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, serta sumber yang relevan. Selanjutnya ada penyebab tanah longsor itu sendiri, yaitu 1. Lereng curam dengan kemiringan 70-140%. Selanjutnya yang kedua ada tanah gembur akibat pelapukan breksi vulkanik. Yang ketiga ada curah hujan yang ekstrim. Yang keempat ada konversi lahan hutan menjadi pertanian jahe. Yang kelima ada drainase buruk dan rekahan tanah. Yang selanjutnya yaitu ada dampak bencana. Ada 4 dampak bencana di sini. 1 ada dampak dari sosialnya sendiri, yaitu sebanyak 28 korban jiwa tercatat, terdiri dari 6 orang meninggal dan 22 lainnya hilang tertimbun longsoran. Selanjutnya ada terjadinya pengungsian massal, lalu ada aktivitas harian yang terganggu. Selanjutnya ada dampak bencana dari segi ekonominya sendiri, yaitu rusaknya lahan pertanian dan rumah, lalu aktivitas pertanian dan perdagangan terganggu total. Selanjutnya ada dampak bencana dari lingkungan itu sendiri, ada terjadi perubahan lahan akibat pergerakan massa tanah. Selanjutnya ada sungai Tangkil mengalami kesumbatan. Lalu dari dampak psikologisnya sendiri, yaitu ada trauma psikologis yang dirasakan oleh warga yang kehilangan anggota keluarga dan harta bendanya. Selanjutnya ada kondisi fasilitas kesehatannya sendiri. Di sini fasilitas kesehatan di sekitar Desa Bandaran pada saat kejadian bencana terbilang terbatas, baik dari sisi aksesibilitas maupun kapasitas layanan. Terus berdasarkan data dari jurnal utama dan laporan lapangan, masyarakat mengalami kesulitan dalam menjangkau layanan medis karena akses jalan utama itu sendiri tertutup material longsor. Selain itu, tidak terdapat posko kesehatan darurat permanen di sekitar lokasi kejadian, lalu keterbatasan fasilitas dan logistik kesehatan menjadi hambatan besar dalam perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan perempuan. Selanjutnya, slide ini adalah upaya mitigasi yang telah dilakukan dan kendala di lapangannya sendiri. Yang pertama, upaya mitigasi yang telah dilakukan itu ada 1. Pemanfaatan sistem terasering dan agroforestry untuk lahan pertanian yang curam. Kedua, ada kesiapsiagaan masyarakat. Ketiga, ada sistem peringatan dini.
Nah, kendala di lapangannya sendiri yaitu minimnya data topografi dan anggaran, kedua rendahnya literasi kebencanaan, ketiga belum adanya sistem peringatan dini, keempat pemukiman berada di zona yang rawan. Slide berikutnya yaitu adanya strategi mitigasi tambahan. Strategi mitigasi tambahan ini yang dapat diterapkan di wilayah rawan longsor seperti Desa Benaran ini harus mencakup kombinasi pendekatan teknis yang berbasis komunitas. Lalu secara teknis diperlukan sistem peringatan dini berbasis sensor curah hujan dan pergerakan tanah yang bisa dipasang di titik-titik rawan, serta pemanfaatan data pemetaan geospasial dan drone untuk monitoring berkala. Nah, hal yang paling mudah dilakukan yaitu reboisasi pada lereng kritis dengan tanaman berakar juga penting dilakukan sebagai langkah konversi lahan. Strategi mitigasi juga perlu mencakup pelatihan, edukasi, kebencanaan bagi masyarakat, termasuk simulasi evakuasi dan pengenalan tanda-tanda longsor. Relokasi pemukiman dari zona sangat rawan ke lokasi aman harus mulai direncanakan secara bertahap dengan intensif pemerintah. Nah, di sini selanjutnya membahas mengenai peran fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan dalam pelayanan kesehatan perlu diperkuat dengan membangun posko kesehatan darurat yang siaga di titik rawan, serta menyiapkan tim medis dan logistik dasar untuk penanganan cepat korban bencana. Pelayanan kesehatan yang tanggap dan terintegrasi akan membantu mengurangi resiko penyakit pasca bencana, mempercepat pemulihan, serta memberikan perlindungan bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Kurang lebih seperti itu materi yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.